Hari ini Niko yang bakalan jadi hostnya karena dia yang sekolah di Indonesia, dia Aku yang yang nggak tahu SMP-nya di Indo. apa-apa. Oh, betul juga. Ya. Betul. Correct. Halo guys, welcome to the next episode of Boba Project. Ini setup yang baru karena kita coba online kali ini. Karena kita punya mungkin mic yang better kalau online. Dan kita mau kali ini kita mau ngobrol-ngobrol. Di Singapura itu kalau kalian sekolah atau tinggal di sini, banyak orang yang originally sekolah di sini SMA atau SMP-nya gitu. Dan mereka punya terms-terms yang menarik yang ketika aku dengar tuh aku nggak ngerti. Kayak contohnya tadi itu ASEAN, school based or anything. So, tanpa lama-lama, yuk kita nanya-nanya aja sama dua orang teman kita. Yang satunya Dea lagi. Jadi Dea ini udah di Shopee, udah di sini. Jadi rangkap-rangkap ya, banyak Terima ya. kasih. banyak hal yang kita tidak tahu nih Dea. Makanya kita cari tahu sekarang. Mantap. Iya, dan ada satu lagi guest kita, tetangga aku juga. Namanya Shelly. Halo. Hai Shelly. Halo. Hai. Ya, kita mau nanya-nanya kedua orang ini. Kedua orang ini tuh kalau kita orang Indo yang direct, yang kuliahnya doang di Singapura itu mention as anak JC gitu. Kita mention mereka as anak JC. Jadi seakan-akan JC ya doang, padahal enggak sebenarnya SMP dan SMA-nya. Yuk, share. Jadi Kamu dari pengertian lu tuh JC apa emang nih? pengertian gue JC itu ya anak tua lah gitu pokoknya. Loh, kenapa itu? Kita akan cari tahu detailnya. And leave meeting. Terima Gua kasih nggak bobanya Niko. Gua langsung bikin, terus bye-bye gitu. Bye-bye. Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol coba tanya-tanya setelah detail lah. Karena menurut gue ini suatu hal yang menarik banget. Karena mereka dapat exposure yang beda sama kita-kita di SMA dan SMP di Indo. Yuk share, kamu cerita dulu. Kamu mungkin perkenalan diri dulu share. Kamu tuh siapa dan dari mana dan bagaimana? Aku siapa dari mana? Oke, kenal dulu. Aku Shirley. Asalnya dulu dari Surabaya. Waduh, anak Surabaya, podo kayak Niko. Apalagi? Kerja di sini ngapain? Oh, di sini gabut. Oh, salah. di sini kerja jadi financial advisor di perusahaan namanya Advisors Alliance Group. Siap. Terus ke Singapura dari dulu abis SMA. Sebenarnya abis SMP sih, terus ke sini untuk secondary school, secondary 3, 4, terus JC1, JC2, terus kuliah di NTU, ngambilnya chemical engineer. Related sekali ya sama pekerjaannya. Luar biasa memang. Sangat cocok ya. Jadi total udah berapa lama tinggal di Singapura, Share? Waduh, aku datang pertama itu 2009 November. Berarti sekarang 2021. Matematika agak bodoh ya ini ya. 12 tahun. 12 tahun. Hampir. Iya, wow. 12 lebih. Lebih dari umur Anda ya di sini ya? Lebih banyak ya? Belum ya, masih banyak kan di Indo ya? Masih banyak di Indo lah. Masih banyak di Indo ya. Hampir half. Hampir kesalip ya. Okay. Iya, hampir kesalip. Jadi tahun kan umur berapa, Niko? Tuh, belum kan, masih X gitu. Masih belum. Iya. Oke. Oh, jadi 2009 masuknya SMP gitu ya. Dan gimana tuh? Pertama kali ke sini gimana? Pengalamannya Shir, gimana pertama kali? Asik tapi serem juga. Waduh, soalnya jadi dulu itu waktu kesini pertama itu beneran berangkat sendiri. Ada beberapa teman-temanku yang lain mereka diantarin ortu gitu kan, berangkat bareng-bareng. Nah tapi aku waktu itu independent woman ya, jadi bilang kayak nggak usah lah, mama nggak usah antar, papa nggak usah antar gitu. Nanti jadi lu ke airport sendiri gitu? Ke airportnya sih dianterin ya. Cuman nggak kayak papa mama nggak ikut terbang ke Singapura gitu. Soalnya ada ya yang papa mamanya ikut terbang? Iya ada yang ditemenin gitu sampai di Singapura karena papa mamanya juga kepo kan. Karena kita di sini karena aku ASEAN, jadi ini bedanya sama kenapa ada ASEAN, kenapa ada school base gitu. Jadi kalau school base itu kenapa namanya school base? Karena dari sekolah yang di Indo mereka ada affiliated school dengan sekolah yang di Singapura.
Gitu. Jadi kalau school based gitu karena udah affiliated, jadi students-nya maupun parents-nya, orang tuanya itu mereka udah tahu. Jadi udah pernah survei sebelumnya gitu sekolahnya apa. Jadi biasanya anak yang school based mereka udah tahu lah mereka bakal sekolah di mana, bakal tinggal di mana. Jadi mereka bisa rekinya atau surveinya sebelum mereka actually fly to Singapore. Tapi kalau ASEAN ini menarik, kita udah kayak main teka-teki ya. Jadi kita kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi benar, iya. Lanjut. Nanti dia bisa survei gitu, bisa apa? Bisa relate ya. Kita kayak beli kucing dalam karung gitu. Jadi kita sekumpulan anak-anak yang sangat excited untuk dapat scholarship gitu kan, very excited untuk go to Singapore and learn new things. Cuman kita nggak tahu nih kita bakal end up di mana. Jadi what we know adalah kita dapat full paid gitu kan scholarship di Singapura untuk 4 tahun ke depan. Dan kita tahu nih list of schools yang potentially bisa jadi sekolah kita. Potentially. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 list of schools gitu. Sekitar segitu, iya. Tapi kita nggak akan tahu di mana kita actually posted sampai kita bener-bener datang ke Singapura dan ke sekolahnya hari pertama gitu istilahnya. Loh, tunggu. Ketika even dia bilang, oh kamu dapat scholarship, itu no even saying the school at all. Nope. Nggak ada. What? Jadi dan actually tadi kan Shelly bilang dia udah tahu apa ada list sekolahnya 10 sampai 15 kira-kira yang potensi jadi sekolah kita. Waktu sebelum gua menginjakkan kaki di Singapura tuh gua bahkan nggak tahu list sekolahnya di mana. Beneran pas menginjakkan kaki di Singapura, at least kalau buat gua, terus dari kayak 20-an orang gitu, kita tuh dipisahin ke beberapa bus gitu ya, dan baru dari situ kita bisa tahu oh kita masuk sekolah yang ini karena bus ini menuju ke dorm dari sekolah ini kayak gitu. Yes. Jadi from our seniors, waktu itu dikasih tahu seniors-nya kita benar-benar nggak tahu. Waktu aku sih di acceptance letters-nya itu cuman ada congratulations gitu ya, kamu udah ke-accept untuk ASEAN scholarships yang akan fully paid segala macam. Tapi benar-benar nggak dikasih tahu sekolahnya, cuman ada list of schools gitu aja. Nggak tahu, jadi kita taunya tuh nyampe di Singapura pertama kali. Jadi ini my point of view ya, jadi benar-benar kita nggak tahu apa-apa. Aku masih umur 15 tahun waktu itu, berangkat sendiri karena kita independent woman ya. Strong ya? Yes, gitu kan, berangkat sotoy gitu, sok-sokan. Padahal waktu itu aku paspor belum punya, pertama kali keluar negeri gitu, jadi benar-benar kayak bolang banget ya, clueless. Ngomong Inggris juga nggak bisa, karena dulu kan di Indo cuman les aja, tapi kan kita jarang pakai gitu, apalagi kalau bukan international school, jadi jarang banget pakai bahasa Inggris untuk conversation gitu. Udah nyampe, nah di imigrasi dong. Jadi kalau teman-teman datang ke Singapura, kan di imigrasi itu, nah di imigrasi itu pasti ditanyain, kamu berapa lama di sini, kamu tinggal di mana, ya kan? Karena kan kita dulu pertama kali datang harus isi namanya immigration card. Kalau tahu di immigration card itu ditanyain, where do you stay? What is your address in Singapore? Dan teman-teman, kita tidak tahu address kita di Singapura itu di mana. Benar juga. Oh iya, Embarkasi. Itu Embarkasi ya. Embarkation card, benar. Kartu embarkation card itu. Jadi aku nggak bisa isi dong. Nah, begitu nyampe di counter immigration-nya, ditanya, what are you doing here? Terus kayak, iya sih. Aku cuma bisa bilang school, study. Oke, terus kayak ditanya lagi, study, where do you study? I don't know. Wah, gawat ya, betul juga. My God. Terus tanya lagi, where do you stay? I don't know. Karena memang nggak tahu, kayak dia tadi bilang kan, kita tahu dulu ditaruh di mana dormnya itu sesuai dengan sekolahnya. Betul. Jadi kayak ayam sama telur, nggak tahu yang mana, jadi nggak tahu dua-duanya gitu. Mana jadi yang duluan? Kita benar-benar ditahan. Kita ditahan di imigrasi sekitar 30 menit. Karena ini dikumpulin kayak semua anak-anak kecil, kayak anak-anak hilang gitu. Nggak tahu tinggal di mana, nggak ada orang tua. Adapun orang tua juga mereka nggak tahu kan, karena anaknya nggak tahu sekolah di mana, segala macam. Sampai kita tunggu actually ada MOE-nya datang, Ministry of Education
officernya datang untuk explain kayak oh ini anak-anak kita jangan ditahan, dikeluarin aja gitu, dan memang kita yang tanggung jawab kayak gitu. So it's quite scary tapi fun juga sih. Nggak pernah kan teman-teman ditahan di imigrasi. Tapi in fact ya, itu tuh menarik loh. Ini tuh kayaknya flow bukan education ya. Flow mereka. Gue ke NTU ya, gue tuh juga dipaksa untuk ngomong tinggal berapa lama di embarkasinya. Di kertas merah itu loh. Nah, mau ngomong apa weh? 4 tahun bener. gitu kan. Bener. Kan itu selalu menjadi masalah lah ya kan. Selalu menjadi masalah. Apalagi ini gak tahu lagi tempat tinggal di mana. Kalau at least NTU kan tahu kan di mana gitu. Jadi waktu kalau buat anak-anak NTU dulu tuh pas dateng tuh kalian kan harusnya punya student pass. Mungkin nggak ada kayak kalau IP kan ada suratnya dulu, nggak ada gitu-gituannya gitu ya? Nggak ada. Oh oke. Nggak ada, jadi benar-benar like nol. Kita nggak punya apa-apa. Kita punya coba congratulations bla 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 surat itu. Yang yang kita tunjukkan lah. Oke, gua. Tapi at least sudah tahu kan tinggal di hall mana kan? At least sudah tahu tinggal di mana. Dan tahu sekolahnya kan? Dan tahu sekolahnya, bener. Tahu sekolahnya. Ya, ini kita nggak tahu. Iya nih. Jadi interesting. Jadi abis dikeluarin tuh dari imigrasi karena udah ada MOI officernya. Nah waktu itu aku datang itu berdua-puluh dari Surabaya. Jadi kita dikumpulin tuh di depan kita bilang arrival gate kan. Jadi ada satu officer MOI, terus dikumpulin di arrival gate seperti yang dia bilang tadi, kayak nungguin dipisahin kamu naik bus mana gitu. Nah di sini semua orang dibagiin kertas kayak surat gitu. Terus kayak mereka bilang, oke, di dalam surat ini ada nama sekolah kalian dan ada tempat tinggal kalian. Ya, jadi kayak kita benar-benar kayak lucky draw gitu. Jadi semua orang bikin lingkaran terus buka suratnya bareng-bareng. Terus kayak ada yang nangis, ada yang menarik sekali. Iya, terus habis itu udah tahu langsung mereka bakal dipisah-pisahin gitu. Kita dipisah-pisahin untuk naik bus yang berbeda, untuk stop di tempat-tempat yang berbeda. Kayak gitu. Jadi kayak ada mungkin angkatan lu udah ada yang tahu gitu ya, share ya kayak sekolah yang mana yang bagus. Gue begitu buka amplop, I don't even know kayak gimana cara baca nama sekolah gue gitu dulu. So, sekolah Chinese. Oh iya benar. Ya, jadi tuh nama secondary school gue kan Sinmin. Ya kan? Yes. And then when I first read it, oh my god, apakah gue harus bisa bahasa Mandarin? Benar. Tunggu. Tapi sebenarnya itu bukan lucky draw kan? Itu ada nama lu dan sekolahnya. Iya. Mereka udah predetermin lah. Cuman dari kita sendiri kan kita udah tahu nih sekolah-sekolah mana yang dari listnya lah. Untungnya aku dapat list. Tapi juga dengan ada listnya juga serem juga sih. Karena kita tahu nih ada beberapa sekolah yang kita kalau bisa jangan deh gitu kan. Antara sekolah yang sangat jauh atau ada yang bilang karena kan kita juga ada senior gitu. Nah, kadang ada senior yang bilang kayak, aduh sekolah ini dormnya nggak enak gitu. Iya. Ya, jadi kayak ada beberapa yang kita kayak, aduh please berdoa dulu, puasa dulu ya, kayak aduh jangan sampai di sekolah itu gitu. Nah, ada beberapa juga dari listnya itu yang bikin serem adalah di Singapura itu ada yang single sex school, ada yang co-ed school. Cowok-cowok cewek-cewek ya? Iya. Yes, makanya pas dapet itu ada yang sampai ada yang nangis, ada yang shock gitu, ada yang seneng gitu karena gak bisa ketemu cowok gitu. Iya. Tidak. Oh my god. I see. Loh. Terus jadi semuanya enggak tapi kamu tahu nggak in the end tujuan mereka tidak bilang sekolahnya sampai kamu arrive? Nggak tahu sampai sekarang. Kenapa mereka bikin kayak gitu? Kayak apa bedanya dengan kayak dikirim aja, lu dapat di sini ya udah, won't change anything, like the fact. Supaya nggak protes kayaknya. Kayak gitu. Soalnya kalau udah tahu dulu, ada kemungkinan bakal ada istilahnya appeal, correct. Atau mungkin ya nggak terbang lo, nggak jadi terbang. Oh ini perangkap ya? Oh, especially soalnya buat kita datang pertama kalinya tuh dibayarin terus naik SQ. Yes, betul. Pas flightnya juga dibayarin ya? Iya, jadi scholarship-nya tuh includes flight pertama dan flight terakhir. Bener-bener kayak one way ticket gitu. Terakhir tuh apa? Ketika lulus selesai semuanya? Iya. Selesai 4 tahun. Selesai 4 tahun pulangnya juga dibayarin. Oh, oke.
I see. Dan itu oke tuh. Berarti itu tadi kalian adalah kategori scholarship ASEAN ya. Jadi itu ketika kamu apa itu? Jadi kayak kamu apply atau MUI datang? Iya. Kalau ASEAN scholarship itu bedanya sama school base adalah kalau school base kan tadi kan ada sekolah di Singapura ada afiliasi sama sekolah di Indo gitu kan ya. Jadi sekolah di Singapura approach sekolah Indo, gue mau cari anak dari sekolah lu dong, something like that. Tapi kalau ASEAN itu adalah dari Ministry of Education di Singapura sendiri. Itu yang bikin advertisement bilang kita mencari kita ada scholarship gitu kan, dan kita murid-murid yang masing-masing bisa apply ke scholarship tersebut gitu dari sekolah manapun di Indo gitu. Oh, jadi ini ya kayak mirip tes NTU gitu ya, buka pendaftaran scholarship bla bla bla. Oh, oke. Dan sedangkan kalau yang tadi school base itu adalah kayak sekolahnya yang ngomong ke murid-muridnya, guys, ini ada buka ini gitu. Iya. Ke sekolah ini di Singapura. Iya. Particular gitu. Oh, oke. Berarti dia udah gak bisa milih ya karena afiliasinya udah sama sekolah itu gitu. Iya. Tapi kan jadi lu tahu sekolahnya lah at least lah. Betul. Tahu sekolahnya, dan kalau memang nggak berniat ya nggak ada pilihan karena memang kecuali kamu ikut yang ASEAN, nge-apply ASEAN gitu. Kalau nggak mau sama school ini ya ke ASEAN. Cuman kadang orang bilang higher chance kalau yang school base gitu daripada yang ASEAN. Oh, really? Higher chance in a sense kayak soalnya kan dia bentuknya gini, bentuknya itu setiap sekolah itu mereka kan punya slot gitu. Setiap sekolah masih punya slot nih. Aku 1 tahun ini aku bisa buat buka untuk let's say total 50 scholars gitu. Nah, kalau misalnya sekolahnya udah punya afiliasi, maka sekolahnya yang akan approach langsung ke school yang affiliated dengan kuota 50 tadi. Nah, tapi dari kuota 50 tadi, let's say dari school affiliated yang lolos babak penyisihan gitu kan. Let's say cuman 38. Oke. Nah, jadi dia bakal take 38, sisa slotnya ini 12 nih. Nah, sisa slot yang 12 ini akan dilempar ke ASEAN. Kayak gitu istilahnya. Yang ini gue nggak tahu. Ini baru tahu ini. Berarti slot ASEAN nambah gitu ya? Jadi slot ASEAN tuh nambah, iya. Jadi slot ASEAN itu jadi slot ASEAN tuh something like dia dari every school dia dikumpulin gitu. Makanya at the same time kita juga nggak bisa pilih, dan sebenarnya bukan MOI yang nge-post atau allocate. Misalnya MOI dari ASEAN Scholarship ada Yohanes Niko nih. Terus MOI-nya kayaknya Yohanes Niko aku masukin sekolah A deh gitu. Bukan. Jadi MOI itu dia hanya collate all the qualified students istilahnya. Gitu. Jadi kumpulin resume aja, anggap aja kayak ini HR recruitment company gitu. Dia cuma kumpulin resume yang menurut MOI dia qualified untuk receive the scholarship. Nah, tapi kan MOI kan nggak punya sekolah ya. Jadi mau taruh mana nih orang-orangnya? Nah, jadi dari situ this whole set of resume itu bakal istilahnya kayak disebar ke other schools yang tadi yang ada sisa slot atau emang yang mereka mau buka untuk ada kuota untuk scholars gitu. Nah, jadi kenapa kok we are posted in this school itu sebenarnya itu pilihan dari sekolahnya. Kayak gitu. Jadi sekolahnya ngelihat lah, kayak ngelihat resume gitu. Oke, ya gue suka nih anak ini nih. Iya, ini kayaknya anak ini tampangnya masuk dengan tampang sekolah. Jadi dia namanya Chinese banget, masuk sekolah Chinese. Iya, something like that. Gitu. Tunggu. Jadi maksudnya tadi dari sisi yang school base ya udah loh, sekolah yang seleksi gitu kan. Tapi kalau dari segi ASEAN melalui MOI yang diterima itu sekolah yang milih anaknya gitu ya. Bener. Iya. Jadi MOI ini kayak anggap aja punya a set of resumes gitu. Yang udah pasti qualified punya lah gitu. Tinggal istilah siapa yang mau ambil kayak gitu. I see. Dan sekolah-sekolah itu yang milih mana yang cocok, mereka berunding. Oke. Oh wow, mind blown. Oke. Dan tunggu sebentar. Kamu tinggal di dorm? Iya, kita semua tinggal di dorm, tinggal di hostel.
Oh, semuanya ya, either ASEAN maupun school base semuanya tinggal di Iya, dorm ya. semua tinggal di dorm. Ada nggak option buat nggak tinggal di dorm? Nggak boleh, karena masih dianggap underage. Jadi Oh, nggak masih bisa harus sewa ya, belum nggak bisa boleh, sewa gitu nggak ya. boleh. Ha-ha. Dan kita Oh, scholars gitu, jadi ada nurut aja aturannya, gitu ya. ada Dibayarin gitu. aturannya. Dibayarin juga, benar, karena dibayarin juga. That is also another Oh, reason. scholars ya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Dan gue dengar dari Dea, lu adalah orang yang dari sekolah gersang, tak ada lelaki. Iya. Oh, bagaimana itu? Gimana? Apa kalau dulu salah satu yang menangis? Iya, Iya. aku yang menangis. Aku bener-bener kayak, ya itu dari list all the schools, aku bener-bener kayak please jangan sampai masuk yang girls school gitu. Karena banyak orang yang bilang kayak girls school is very boring. Dan in my opinion juga boring sih, karena kita semua tahu kalau di kelas yang bikin rame kan pasti yang cowok ya. Penolak gitu. Iya kan? Yang Rusuh suka ya. ngelawan guru, yang rusuh itu kan semuanya cowok-cowok gitu yang bikin Ah, happy gitu. Yang cewek kan hmm, cuman di belakang ketawa doang. hmm, Banyak drama. hmm. Iya. Tapi aku ke sekolah cewek. Hiks. Oh, kamu masuk school cewek. Oke. Dan itu apa nama sekolahnya? Share sekolahnya namanya? Aku kemarin di CHIJ, Convent of Holy Infant Jesus. Convent of Holy Infant Jesus. Sekolah Katolik ya, bukan ya? Iya bener, Ayo, sekolah Oh, Katolik. Katolik ya, bukan Katolik. Anglikan gitu-gitu ya. Anglikan? Oh bukan. Oh, oke. Sekolah Oh ya, Katolik suka gitu ya. Nggak murim ya. Katolik. Yes. Bisa-bisa. Kayaknya one of the oldest Catholic school sih di Singapore. Jesus. Oh, Ya. oke. Dan tadi kamu bilang ada set of rules di dorms. Apa tuh? Ketat gitu kan deh? Apa kayak maksudnya ada schedule-nya mandi, bangun, Oh, apa gimana enggak. tuh? Nggak sampai separah itu sih, Gimana? tapi Kayak mungkin ada kalau kalian schedule-nya. pernah nonton apa sih telenovela, gue lupa Yang namanya. itu ya, Dosa Maria bukan? Iya. Banyak itu. Yang anaknya lucu banget. Yang ada tante rambut palsu. Iya, Ya, betul. Iya, gitu. tantenya. Iya, Ya, betul. nggak seketat itu, tapi Hmm. masih ada ketatnya lah. Heeh. Mm-mm. Oh, do and don'ts-nya Ya. masih ada lah ya. Ya, Masih contohnya tuh kayak curfew. Itu Curfew satu Itu yang hal. paling parah. Jadi apa itu curfew? curfew tuh ini jam pulang. Jam malam, Niko, jam malam. Oh, jam malam. Jangan anak malam. Oh. Jam malam. Jadi tiap hostel tuh beda-beda curfew time-nya. Ada yang kalau weekday itu jam 8 malam udah harus pulang. Ada yang jam 10 malam udah harus pulang. Biasanya weekend lebih relax lah, kayak jam 11 malam misalnya kayak gitu. Tapi beneran beda-beda tergantung hostel yang mana gitu. Terus ada juga kemarin hostel SAJC. Itu termasuk yang paling ketat yang gue tahu sih. You don't know CHIJ. Oh, oke. Yes, now you know. Now you Ya. know. Yes. Gimana, Sher? Kalau kamu dari kamu, Sher? Apa yang kamu katakan ketat tadi? Iya, jadi ini bedanya kenapa masuk sekolah, istilahnya sekolah Catholic juga itu lebih ketat gitu. Jadi yang kalian lihat di Dosa Maria tuh benar-benar lumayan sih, karena aku sekolahnya kan di CHIJ, terus kebetulan masuk hostelnya itu di CJC Hostel. Jadi hostelnya gabung sama Catholic Junior College punya hostel. Oh. Gitu. Iya. Ada yang waktu itu sebagian dimasukin ke ACSI hostel di Oldham Hall, tapi my batch kita semua masuknya ke CJ Hostel. Nah, CJ Hostel itu juga hostel yang Katolik juga. Oke, jadi kalau tadi Dea bilang ada yang curfew-nya less ketat gitu. Nah, curfew aku tuh lumayan yang termasuk paling ketat. Jadi hari biasa waktu kita secondary school, hari biasa tuh curfew jam 6. Karena kita masih secondary. Jam 6 itu Jam 6. CCA udah selesai belum itu? Exactly. Jadi kalau misalnya kita ada CCA, kita harus appeal. Jadi kita bilang nih, kita CCA dan every misalnya Tuesday and Thursday gitu. Misalnya setiap Selasa dan Kamis kita ada CCA. Itu CCA-nya tuh ini. Jadi kita minta leniency lah, kita pulang mungkin jam 7, something like that. Nah, kalau weekends jam 10. Oh. Ya, jam 10 itu weekends.
begitu udah JC baru agak lebih mundur gitu. Hari biasa jam 8, kalau weekends jam 11. I see. Ya, itu. Jadi waktu itu abis dari abis dari secondary school, aku pindah ke SE kan untuk junior college-nya. I feel bisa bernapas karena curfew-nya lebih relax daripada CJ. Meanwhile dia bilang SAJC lumayan ketat kayak no. Ya, ternyata ada yang lebih ketat lagi karena Ada yang lebih hostel ketat. pertama gue kan Perry Hall yang basically itu kayak nggak ada curfew gitu bisa dibilang. Yes. Cuma tinggal sohipan sama satpam aja gitu. Oh, ada yang relax banget ya, nggak specify any timing gitu ya? Yes, ada. Tergantung dari manajemen hostel kita bilang. Oh, I see. Oke, berikutnya ini loh, dia mention ada mentor, orang tua asuh ya. Wih, apa itu? Gua nggak pernah dengar. Mentor sih aku nggak. Mentor itu lebih ke arah school mentor. Kalau my experience waktu secondary untuk mentor sih lebih ke arah school mentor. Oke. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk semua scholars pastiin nilai kita bagus istilahnya. Pastiin nilai kita bagus. Iya. Nah kalau untuk orang tua asuh itu lebih ke arah kita bilang residence mentornya atau tadi yang manage hostelnya lah. Gitu. Jadi dulu waktu secondary karena hostelnya kecil, total itu cuma 200 orang di dalam bangunan itu. Jadi yang manage itu suami istri gitu, yang suaminya manage yang cowok, yang istrinya nih manage yang cewek. Wah, galak banget sih istri. Ini aku boleh ngomong soalnya si hostel udah nggak ada. Cuman galak banget, istilahnya kayak lumayan strict lah. Baik, cuman dia lumayan strict gitu. Jadi untuk masalah curfew segala macam. Nah kalau kita nakal nih istilahnya break curfew tuh ada punishment-nya loh. Jangan salah. Break curfew kita ada punishment-nya kalau telat pulang gitu. Jadi dulu kita bener-bener kayak lari-lari untuk jangan sampai kayak 2 menit tapi kita masih di bus stop bener-bener kayak lari all the way gara-gara kita nggak mau dipunish kan. Ya, jadi ada punishment-nya. Terus, tapi mereka yang istilahnya bertanggung jawab juga sih, karena kan kita masih di bawah umur ya, jadi makanya mereka sangat strict banget, jangan sampai kita keluyuran istilahnya malam-malam. Punishment-nya tuh kayak apa bisa kira-kira? Kayak Punishment-nya itu yang pernah dapat itu beresin laundry room. Jadi dulu itu kita ada laundry service. Itu juga kayak interesting gitu. Jadi kita ada laundry service. Laundry service-nya itu setiap 2 hari sekali kalau if I'm not wrong. Ya, 2 hari sekali. 2 hari seminggu ya. Ya, 2 kali 2 hari seminggu benar. Jadi 2 hari seminggu kita kumpulin baju-baju kotor, kita masukin ke dalam plastik gitu, kita kasih nama gitu kan. Kita kirim ke laundry service. Jadi free laundry service. Nanti 2 hari kemudian yang baju barunya fresh laundry-nya bakal datang lagi diplastikin juga gitu. Nah, jadi pas kita taruh itu kan kadang biasanya berantakan kan karena kita cuma lempar aja ke dalam laundry room gitu. Jadi punishment-nya adalah untuk ngeberesin supaya laundry room-nya nggak berantakan. Terus ngebantuin untuk kasih fresh laundry-nya ke setiap kamar gitu. Dianterin. Iya. Itu kayak buat ngebantuin aja sih, kalau enggak biasanya kita ambil sendiri. Iya, kita collect sendiri. Oh, interesting. Yes. Oke, kalau dari sudut pandang gua soal sorry, mungkin lanjut yang tentang laundry dulu. Tadi ada pertanyaan apa nih? Oh ya, mau tanya apa? 2 hari seminggu maksudnya dalam 2 hari itu lu bisa taruh barang gitu ya? Atau gimana sih? 2 hari gimana? Misalnya hari laundry itu hari Rabu dan Sabtu gitu misalnya. Jadi setiap hari Rabu itu adalah collection of dirty laundry gitu. Jadi dari laundry kamu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu dikumpulin, masukin ke dalam plastik, kasih nama untuk dikirim untuk dicuci istilahnya. Dan terus nanti hari Rabu itu akan datang laundry yang bersih dari laundry sebelumnya. Which is Sabtu Minggu sebelumnya. Sabtu Minggu sebelumnya. Oke.
Dan punishment-nya itu tuh beresin tuh. Beresin, Ayo. rapiin, atau kalau enggak rapiin lorong gitu. Karena lorong kita dulu berantakan banget, sepatunya di luar lu. Tipikal ya. Cewek ya, mohon maaf. Aduh, oke. Dari yes. sudut pandang lu apa deh? Speaking of laundry, by the way, kayak kalau pas di secondary school JC karena tinggal di hostel, semua baju lu tuh harus di-label. Jadi itu lu bakal dapet laundry number dan lu harus pakai spidol gitu tulis di kerahnya gitu laundry number lu. Udah kayak di penjara aja dah pokoknya. I see. Iya, jadi itu biar orang laundry itu tahu itu baju lu. Terus yang kedua, pas lu submit laundry lu di kantong plastik itu, lu harus kayak tulis di laundry sheet gitu lah. Kayak di hotel kalau mau laundry kan ada berapa kaos, handuk 1, kayak gitulah. Terus ya dan juga ada limitnya. Jadi sekali lu kirim, itu tuh nggak bisa tiba-tiba lu kirim 50 baju gitu, nggak bisa gitu. Kayak ada limitnya. Aku lupa berapa limitnya. Pokoknya tiap kali kirim tuh ada limitnya. Dan nggak boleh kirim kayak kaos kaki, BH, celana dalam gitu nggak boleh. Ya. Oh, nggak boleh daleman. Oh, cuci sendiri ya. Sendiri harus ya. Di lelaki tidak akan pernah itu melakukannya. Oh, cuci sendirinya bisa pakai ini mesin cuci ya $1 Oh, ada mesin cuci. Mesin cuci $1, ya. Oh, jadi maksudnya yang di free laundry ini untuk baju-baju yang bagus lah dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang jelek justru. Jadi yang free laundry itu kamu masukin baju yang jelek. Kenapa? Karena kalau baju Mark Spencer kamu masukin harus ditulisin dong, dispidolin gitu. Oh, oke. Yeah. Berarti on top of that ada yang namanya itu tadi lah free laundry biasa. Mesin cuci biasa. Iya, yang masukin duit $1. I see, yang kayak di NTU ya biasa ya. Anyway, yang ngomongin soal mentor sama orang tua asuh, kalau di sekolah Shelly dulu begitu dan dormnya Shelly dulu begitu, agak beda di tempatku. Karena tuh waktu aku secondary school, aku punya mentor, which is guru, yang sama kayak tadi Shelly, sama orang tua asuh juga dari sekolah, jadi bukan dari hostelnya, gitu. Jadi kalau mentor atau guru yang ngurusin scholars ini, dulu aku dapet Madam Aida, terus kayak dia super kayak she married some bule gitu, Malay lady married some bule, and then she's like very rich gitu, terus dia suka takdir kita makan-makan gitulah. Ya, terus aku juga punya orang tua asuh juga, kayak orang tua dari sekolah, dari murid di sekolah itu yang volunteer untuk kayak take care of you guys. Ya, take care of us juga lah gitu. Ya. Oh, oke, menarik. Dan mereka responsible untuk hal-hal yang di sekolah maupun di luar sekolah ya. Jadi yang dikatakan orang tua asuh tuh yang di dorm. Jadi kalau yang mentor itu yang di sekolah, jadi dia yang make sure kamu punya nilai atau apa, yang kasih warning itu ya mentor gitu ya, kalau nilaimu jelek atau apa gitu. Oh, kalau nilai jelek iya, mentor yang mentornya di sekolah lah. Kenapa ini ya gitu. Maminya 2, 1 di sekolah. Iya, jadi kayak buat orang tua yang nonton video ini gitu kan, dan kalian mungkin mau kirim anak kalian buat sekolah di Singapura, buat scholarship, kayak gak usah khawatir ntar anaknya bakalan gak bisa survive or anything, karena sekolah tuh make sure buat kayak nilai terbagus, di dom juga di make sure buat kayak disiplin. Haruskah Anda bisa bahasa Mandarin? Enggak ya? Sampai sini aku 11 tahun di Singapura cuma bisa ceke tue putue shipusu. Caifan default answer ya. Betul. Ayo. Sama gak beda sama gue yang iya. Bahasa Mandarin gak gitu harus bisa. Tapi mungkin it would be good kalau misalnya kalian bisa Singlish ya. Bisa bergaul ya. I see. Mandarin lebih ke arah survive, lebih ke arah conversation aja sih, biar kita bilang mingle gitu. Tapi kalau nggak bisa sih nggak apa-apa. Cuman dulu kita ada waktu secondary itu kita wajib ambil 1 ekstra pelajaran, yaitu bahasa, language. Iya. Nah, language itu ada pilihannya. Kita bilang mother tongue sih, atau bahasa ibu kan, selain bahasa Inggris. Jadi pilihannya itu apakah mau ambil Malay, atau ambil Chinese, atau ambil Tamil
Nah, jadi biasanya buat scholars disarankan ambil karena itu membantu nilai. Itu membantu nilai, kita butuh nilai banget kan. Jadi itu bisa di count as one of our major modulnya gitu untuk nilainya. Dan itu biasa tempat untuk scoring. Nah, karena kita semua kiasu ya. Ambil Jadi mele biasanya ini. orang Indo ambil mele, bener. Oh. Ya, pernah ada sih orang Indo yang ambil Chinese, terus jujur sih katanya susah. Jadi aku tahu, jujur sih katanya susah banget. Apalagi susah untuk scoring gitu. Jadi kalau ada orang mikirnya, oh aku mau ambil Chinese untuk belajar lah sekalian kan dibayarin gratis gitu belajar gitu. Mungkin bisa dipikir-pikir lagi karena cost of study-nya itu adalah kita punya mark jadi ikutan ke bawah turun gitu. Oh, comparing sama nilai gratis ya. Kita Iya, harus compare sama nilai gratis benar. Oke. Ya, karena kayak pelajaran language di sini tuh nggak cuman kayak Mandarin di Indo gitu kan ya. Di sini kita harus tulis essay gitu. Dan tulis essay-nya itu juga argumentative essay. Jadi lu harus convince argumen di dalam tulisan lu pakai bahasa Mandarin. Itu bukan cuma vocabnya aja yang harus banyak. You have to know all the examples to support your argument. Ada juga belum lagi grammarnya gitu kan, sentence structure, wah. Jangan deh, jangan coba-coba deh saran aku. Ya, kecuali kalau misalnya seandainya kalian memang udah dari kecil gitu ya, jago, lancar banget Mandarin in terms of ngomong, in terms of writing, vocabulary, ya, I mean you can give it a go. Jebakan ya ini ya, trap ya. Jadi bukan berarti wah kesempatan untuk belajar gitu. Bah, gue bakal bilang gitu sih. Kesempatan ngapain belajar? Kebanyakan bilang kesempatan gitu. Karena jujur aja teman-teman aku yang Singaporean gitu di sini, mereka juga struggling untuk skor gitu. Bukannya mereka jago dan kita yang kekurangan gitu ya. Enggak, kayak sama-sama struggle gitu. Iya, dan yang bisa nge-score tuh cuman orang dari Cina-nya, which is China scholars. Ayo. Dan dia juga kan ya, dia juga ambil Malay kan ya? Ambil Malay, semua iya. orang Saya cakap Melayu. Iya dong. Saya boleh cakap Melayu. Oh my god. Oke. Ini Macik. Ini salah satu yang apa ya? Iya, itu juga kemarin gue wonders gitu loh. Kenapa kok kalian ambil Malay? Kan ini kan kesempatan yang baik ya. Dimana orang-orang tua juga akan suggest itu, tapi sebenarnya mungkin bisa di itu ya, di tempat lain lah ya, jangan di sini lah ya. Iya. Oke. Oke, menurut lu ininya gimana deh? Deh dan share culture-nya. Soalnya gini, kemarin itu ketika ada teman kita nanya-nanya yang Angel ya, saudaranya nanya-nanya, gimana sih sekolah di sini dan lain-lain. Kok gue heran dengan jawaban kalian bahwa local Singaporean itu atau orang-orang yang di sini itu wah rajin-rajin loh. Mereka tuh istilahnya kiasu, nggak mau kalah. Karena gue di NTU, kita ini yang menindas mereka kan. Kita ini yang menganggap mereka itu yang membuat nilai kita bagus gitu. Karena kan bell curve kan. Jadi mereka yang jelek, kita yang oke gitu. Nah tapi argumen dari Dea dan Shirley kapan hari adalah mereka berbeda ketika mereka di secondary dan JC. Gimana tuh coba? Dia mau jawab dulu kah? Oke, aku dulu deh. Gimana? I think yang pertama demografiknya tuh agak berbeda. Begitu sudah kuliah gitu kan, semua orang dari semua sekolah tuh masuk ke universitas yang sama. Itu sementara dulu waktu secondary school, junior college, kita tuh ditempatkan ke sekolah yang bagus sama MOI-nya gitu. Yang kedua, kita juga ditempatkan di kelas yang nomor 1 biasanya, gitu loh. Karena ceritanya kita scholars, jadi kita ditempatkan di kelas yang sama-sama semuanya pinter. Unggulan gitu ya. Iya, betul. Jadi dari situ bisa dilihat kalau teman-teman sekelas kita tuh sangat-sangat rajin dan mereka tuh sangat-sangat kiasu gitu, kayak even in some schools ada gosip kayak colong-colongan notes gitu loh ya. Jadi kayak bisa sampai segitunya gitu.
Tapi kalau di kuliah, yang pinter-pinter pada ke dokter, yang pinter-pinter pada ke lawyer, kayak gitu kan. Sebenarnya kita cuman kayak simply engineering school, dan juga kita jadi lebih bergaul ke anak-anak yang ke Singaporeans yang lebih ya norm biasa lah gitu. Oh jadi sama itu mungkin ya, yang pinter-pinter ke luar negeri ya? Bisa jadi Ke luar juga. negeri. Oh, oke. Justru kebalik sih jujur. Gimana? Justru kebalik, karena di Singapura ini kalau kita melihat ya, justru local students yang pinter itu mereka akan ke local uni. Oh, oke. Ya, terus those yang istilahnya nggak keterima di local uni, baru mereka ke overseas. Yang Iya. berduit ya. Iya, jadi kayak mereka bakal fight untuk public uni gitu, yaitu NUS, NTU, SMU, SUTD gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya nggak diterima di 4 uni ini, mereka rather untuk ke luar negeri daripada mereka tetap di Singapura ke private university. Benar. Oh. Iya. Gitu. Oh, iya. Tapi in terms of mentality tadi, Kiasu itu kok gue tidak melihat ya di uni ya? Kenapa ya? Oke, jadi bedanya gini. Mungkin kalau dari aku personal itu melihatnya itu dari struktur pendidikan di Singapura. Mungkin kalian semua kayak tahu kan, di Indo kita juga tahu ada namanya istilah sekolah bagus gitu kan, ada sekolah yang kurang gitu kan, dan semua pasti pingin masuk sekolah yang bagus kalau bisa masuk sekolah bagus gitu. Nah di Singapura juga sama, jadi ada sekolah yang bagus gitu kan, top 5 rank, ada yang kurang lah istilahnya. Dan tentu aja sekolah bagus dan sekolah yang kurang, perbedaannya di mana? Perbedaannya pasti di fasilitas itu satu. Tapi untuk guru, untuk pelajaran gitu, bahkan kayak contoh-contoh soal segala macam itu ngaruh loh. Sekolah yang istilahnya lumayan bagus itu soalnya lebih susah daripada sekolah yang kurang istilahnya. Gitu. Jadi untuk kualitas kita bilang juga berbeda. Nah, yang bikin sedihnya gitu, kalau di Indo untuk masuk sekolah bagus itu yang berusaha bukan anaknya ya, yang berusaha siapa? Orang tuanya. Duit orang tuanya gitu kan. Di Indo tuh kalau sekolah bagus yang berusaha itu emaknya gitu. Tapi kalau di sini kita namanya meritokrasi, betul ya Dea? Betul, meritokrasi. Meritokrasi itu artinya apa? Artinya kamu berusaha sesuai dengan kemampuan kamu, ya itulah rewardnya gitu. Nggak bisa pakai sogok-sogokan gitu, nggak bisa gitu. Jadi oleh karena itu, dan itu udah dari SD. Jadi bayangin ya, untuk masuk yang berantem, istilahnya yang orang tuanya berusaha, itu cuman di tahap TK doang. TK dan SD. Kalau mau masuk SD yang bagus itu orang tuanya yang berusaha lah. Dari lingkungan gitu hidup, lingkungan sekolah gitu, apakah tempat tinggalnya dekat dengan sekolah dan segala macam. Iya, karena kalau SD tuh nggak bisa sembarangan cari SD yang jauh gitu dan mau bagus gitu. Lu harus tinggal deket SD bagus tersebut gitu. Ada limitation. Ada kuotanya kan. Jadi mereka bakal prioritas untuk orang-orang yang tinggal di radius misalnya 2 kilo sekitar situ gitu. Ya, kalau misalnya kita tinggal di Orchard, abis itu maunya ke SD yang di Tampines gitu, udahlah nggak bakal masuk punya. Karena nggak dimasuk priority. Nah, tapi setelah udah masuk ke SD, dari SD ke secondary atau ke SMP, dari SMP ke JC atau ke yang SMA-nya itu benar-benar tergantung dari nilai anak ini. Jadi kita ada PSLE score. Kalau dulu kan istilahnya UNAS gitu kan, UNAS SD ke SMP. Nah, bayangin kalau kalian ditentukan bisa masuk SMP mana, itu dari seberapa bagus UNAS kalian. Belajar nggak? Kayak Indo zaman dulu ya, Indo zaman dulu nih, danem gitu ya. Jadi sama gitu. Jadi SD ke SMP, dari SD ke SMP. Nah kalau misalnya SMP-nya masuknya yang kurang bagus juga, fighting chance untuk nanti SMA masuk yang bagus juga jadi lesser kan. Betul. Karena itu balik lagi dilihat dari nilai O level, dari nilai L level gitu. Ya, jadi lebih kiasunya di awal-awal karena semua orang mau fighting untuk dapat masuk ke sekolah yang dia mau gitu dengan nilai yang diperoleh. Jadi mau nggak mau orang tuanya sekarang kan emaknya nggak bisa ikut berjuang ya. Jadi emaknya berjuangnya dengan cara kasih anaknya tuition, ngelesin gitu. Iya.
Oh, oke. Dan jadi puncak perjuangan mereka itu ya waktu di JC ya, level kelar, Iya, bye, udah masuk iya, NTU gitu. benar. Oh, mindsetnya gitu ya. Jadi mereka mati-matian dan mungkin apa ya? Mungkin menggunakan kesempatan Uni untuk bersenang-senang kali ya. That's Iya. why. Dan kalau kita orang Indo mindsetnya beda gitu. Wah, Uni saatnya kita gitu ya, Serius fight, gitu kan. serius gitu, telat Iya, ya. iya. Soalnya mereka kayak istilahnya masuk uni mana itu ditentukan dari SD mereka di mana. Oh betul, betul. Iya, itu tuh survey setting gitu loh yang Yes. apa ya, kayak lu bayangin lu SD, lu membebankan seorang anak yang masih SD untuk nilai SD-nya sampai seberat itu, di mana kayak nilai SD tersebut itu bisa menentukan the Secondary trajectory mana? of the rest of Iya, his life gitu benar-benar. loh. Oh, loh, tapi bukannya itu di Indo juga kayak gitu ya? Kalau kalian sekolah biasa ya nggak bisa ke Petra, ke Sinui, atau ke Penabur yang keren-keren gitu masih? Manitok lah, bisa lah. Masih bisa sih, masih bisa sih. Heeh. Nggak separah itu. Mm-mm. Kayak masih ada istilahnya di Indo tuh masih ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4. Bahkan kejar paket C juga masih ada gitu istilahnya. Oh, Iya, betul, iya. betul, betul. Heeh. Sama mungkin yang kalau orang nggak terima di kategori berapa, terus nggak dimasukin, kursi dijual gitu kan, dijual ke Iya, orang-orang iya. yang nggak, itu juga Masih sih. bisa gitu. Kalau di sini Masih enggak. bisa ya. Oke. Jadi itu alasannya. Jadi for the fact ya, kita tuh anak Indo yang direct itu merasa lokal itu tempat kita mencari nilai gitu. Dan itu Yes, yang yes. ya ternyata Oh, yang historinya. Kenapa? Yang ini lagi karena dulu kita SD nggak ada bell curve. Iya. Kalau di uni kan tadi lu kan bilang nih, Heeh. oh kita menggunakan mereka untuk supaya kita bisa skor bagus gitu kan. Karena apa? Betul. Karena ada bell curve gitu. Ada bell curve, betul. Nggak ada bell curve. Oh, 75 ke oke. atas itu A gitu. Kalau nggak 75 ke atas ya udah nggak A gitu. Kalau satu kelas semuanya di bawah 75 ya nggak ada yang dapat A. Oh, nggak peduli ya? Nggak peduli. I see. Iya. Kalau di uni kan selama mereka tidak ada yang 75, kita 76 gitu, kita A gitu ya. Kalau di uni I see. Oh, make sense. Dan stres nggak sih di ini di secondary ketika mungkin pertama kali masuk dengan environment itu dan pressure yang kayak gitu?